Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu tentang tembok besar Cina yang dibangun pada masa pemerintahan dinasti Qin, yakni pada masa pemerintahan Kaisar Qin Shi Huang. Tapi apakah kalian tahu bahwasannya Kaisar Qin Shi Huang ini juga membangun ribuan tentara atau bahkan ratusan ribu tentara yang terbuat dari tanah liat? Oke, di video kali ini aku mau membahas tentang tentara terakota yang menjadi penemuan terbesar pada abad ke-20. Jangan kemana-mana ya, listen to my YouTube channel, let's get the best information. Pada tahun 1974, di Lintong distrik Xi'an, seorang petani bernama Yang Zifa bersama beberapa petani lainnya menemukan kumpulan patung saat ingin menggali sumur. Yang Zifa pun tentu saja terkejut melihat penemuan tersebut. Akhirnya dia memutuskan untuk melaporkan penemuannya ke Departemen Arkeologi. Dan Departemen Arkeologi pun mengutus seorang arkeolog untuk membuktikan kebenaran perkataan dari Yang Zifa. Saat sang arkeolog mendatangi lokasi, ia tak kalah terkejut saat mendapati deretan pasukan terakota, guys. Dan sejak saat itu, dilakukanlah penggalian yang lebih mendalam dari situs tersebut. Pasukan terakota berjumlah 8.000 prajurit, 130 kereta perang dengan 520 kuda, dan 150 prajurit berkuda dengan ukuran asli. Pasukan tentara terakota ini terletak tak jauh dari makam kaisar pertama dinasti Qin, yakni Kaisar Qin Shi Huang. Konon katanya, prajurit yang sudah ditemukan itu masih 1% dari total keseluruhan, guys. Berarti kalau 1%-nya aja 8.000 prajurit, berapa tuh kalau 100%? 800.000, guys. Wow, parah banget sih. Jadi wajar banget kalau penemuan tentara terakota ini dianggap sebagai penemuan terbesar pada saat abad ke-20. Pertama-tama, aku mau membahas tentang Kaisar Qin Shi Huang dulu, karena dia adalah orang yang memerintahkan pembuatan patung terakota yang sebegitu banyaknya, guys. Kaisar Qin Shi Huang lahir pada tanggal 18 Februari 259 sebelum Masehi. Kaisar ini tuh tercatat sebagai kaisar kejam, di mana dia nggak akan segan-segan membunuh semua orang yang menentang perintahnya, guys. Jadi semua orang tuh harus nurut. Bikin tentara terakota harus nurut, bikin tembok Cina juga harus nurut, guys. Kalau nggak mau dikubur hidup-hidup sama kaisar ini. Menurut sejarawan Sima Qian, tentara terakota ini dibangun pada tahun 246 sebelum Masehi, guys. Pembuatan tentara terakota ini bertujuan untuk melindungi kaisar di alam akhirat, guys. Itulah sebabnya semua pasukan itu menghadap ke timur dengan tujuan agar menjaga kaisar dari kemungkinan serangan di alam akhirat. Menurut sumber lain, tentara terakota ini adalah simbolisasi untuk menjaga kebesaran dan kemaskulinan sang kaisar semasa hidup untuk mencapai kehidupan abadi di akhirat. Ada juga yang beropini bahwasannya tentara terakota ini adalah bentuk pertahanan kaisar di masa yang akan datang dan untuk menjaga kewibawaan sang kaisar bertemu dengan dewa. Sementara itu, di sumber lainnya lagi menyatakan bahwa tentara terakota ini dibuat untuk menunjukkan kejayaan Kaisar Qin dan sebagai lambang pengorbanan manusia. Karena dinasti sebelum-sebelumnya seperti dinasti Zhou dan dinasti Shang itu mengubur hidup-hidup semua pasukan, semua pejabat, semua selir-selir saat sang kaisar meninggal dengan maksud agar si kaisar ini tidak merasa kesepian, guys. Berbeda dengan dinasti-dinasti sebelumnya, dinasti Qin ini lebih memilih untuk membuat patung terakota daripada mengubur hidup-hidup semua pasukan yang dia miliki, guys. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa sang kaisar butuh ribuan bahkan mungkin ratusan ribu tentara terakota untuk menemaninya setelah meninggal?
Berdasarkan beberapa sumber, memang Kaisar Qin Shi Huang ini adalah orang yang percaya pada hal-hal yang berbau tahayul, hingga hal itu membuatnya terobsesi terhadap kehidupan abadi. Pokoknya dia ini tuh pengen hidup abadi gitu loh guys. Saking inginnya hidup abadi, Kaisar Qin Shi Huang ini memerintahkan banyak sekali ilmuwan untuk menemukan ramuan yang dapat membuatnya hidup abadi guys. Tapi saat sejumlah ilmuwan mengaku bahwasannya ramuan abadi adalah hal yang mustahil dibuat, tentu saja hal itu membuat Kaisar marah besar. Dia pun membunuh semua ilmuwan yang tidak bisa menemukan ramuan yang ia minta. Memang sebagian orang-orang Cina kuno itu mempercayai bahwasannya manusia itu memiliki dua jiwa guys. Satunya ini jiwa dunia dan satunya jiwa arwah. Mungkin karena itulah Kaisar Qin Shi Huang membuat tentara terakota untuk menemaninya saat menjadi jiwa arwah. Pengerjaan tentara terakota sendiri dimulai pada tahun 246 sebelum Masehi saat Kaisar Qin Shi Huang naik tahta di usia 13 tahun guys. Diperkirakan proyek pembangunan terakota itu membutuhkan 700.000 pekerja guys. Tapi menurut sumber lain ada juga yang mengatakan pembangunan terakota membutuhkan setidaknya 720.000 pekerja. Tentara terakota ini asli buatan tangan loh guys, tanpa bantuan alat apapun, di mana pembuatannya memakan waktu sekitar 40 tahun hingga selesai. Masing-masing patung memiliki stempel nama dari mandor yang mengepalai guys. Hal ini bertujuan untuk melacak apabila terjadi kesalahan pada saat pengerjaan. Beberapa patung terakota ini ditemukan tanpa kepala, tapi tubuhnya ini lengkap gitu loh guys. Oleh karena itu, para pakar mengatakan bahwasannya tentara terakota ini memang sengaja dibuat secara terpisah lalu dirakit. Setelah dirakit, para seniman ini mengerjakan detail-detail wajah dan rambut guys. Setelah menjalani detail wajah dan rambut, tentara-tentara terakota ini menjalani proses pembakaran dengan tujuan agar tahan lama, kuat, dan anti pecah. Kemudian patung-patung itu dilapisi cat dengan warna-warna yang terang guys. Karena pengerjaan patung yang begitu detail, bahkan nyaris menyerupai aslinya, artefak tentara terakota ini disebut sebagai pola seni dinasti Qin yang indah. Tentara terakota sendiri diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama, yaitu pasukan infanteri, kavaleri, dan pasukan berkereta tempur. Pasukan infanteri sendiri dibedakan lagi menjadi beberapa bagian guys, yakni perwira tinggi, perwira menengah, perwira rendah, pasukan bersenjata ringan, pasukan bersenjata berat, pasukan pemanah, yang dimana formasinya itu ada yang berdiri dan ada yang berlutut. Kalau pasukan kavaleri ya kalian tahu sendirilah, kalau kavaleri itu pasukan yang berkuda. Sementara pasukan kereta tempur dibedakan lagi menjadi 2, yakni pengendara kereta dan prajurit kereta guys. Tentara terakota ini memiliki keistimewaan loh guys, di mana wajah, ekspresi, rambut, pakaian, bahkan telinga pun berbeda antara prajurit satu dengan prajurit yang lainnya guys. Nah, berdasarkan bentuk wajah tentara terakota ini dibedakan menjadi 8 macam yang konon katanya mirip dengan karakter Tiongkok. Mu, Guo, Yong, Jia, Tian, You, Shen, Feng. Sebagai contoh wajah Mu ya, memiliki wajah yang relatif tampak sempit dan panjang serta memiliki ciri yang mungil. Selain itu, beberapa studi menganalisis tentang model rambut tentara terakota guys. Bahwasannya, model rambut orang Cina zaman dahulu itu bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan, tapi juga mencerminkan status sosial. Nah, tentara terakota ini tuh juga gitu guys. Jadi kalau dia memiliki pangkat yang berbeda dengan satu sama lain, ya otomatis model rambutnya juga beda guys. Selain bisa dibedakan berdasarkan wajah dan model rambut, tentara terakota ini juga bisa dibedakan berdasarkan pakaian dan atribut yang dikenakan guys.
Kalau pangkatnya jenderal, maka pakaiannya itu jubah 2 lapis dan pakaian lapis baja yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Sementara pakaian dari pasukan berkuda atau pasukan kavaleri memakai topi, syal, dan baju yang terbuat dari besi ringan. Sedangkan pasukan kereta tempur memakai helm, guys. Dan kalau pasukan lapis baja memakai baju berat berlapis baja. Perbedaan tentara terakota sendiri antara satu dengan yang lain bisa juga dibedakan berdasarkan raut muka. Sebagai contoh, patung yang berpangkat jenderal pastinya memiliki raut muka yang serius, tubuhnya tegap dan gagah, dan dilengkapi cukup banyak persenjataan, serta menunggang kuda. Sementara untuk patung Pak Kusir dibuat dengan alis yang mengangkat, pakaian yang sederhana, dan topi kuncup. Dan yang lebih wownya lagi, awalnya tentara-tentara terakota ini dilengkapi dengan senjata sungguhan, guys, yang dibuat tahan lama dan tahan korosi. Jadi tidak heran apabila senjata-senjata itu masih tajam walaupun sudah terkubur lebih dari 2000 tahun. Sampai saat ini, situs tentara terakota menjadi sebuah objek wisata, di mana objek wisata tersebut menjadi 5 bagian, yakni ada ruangan pit 1, pit 2, pit 3, ruang pameran, dan ruang kereta tempur. Ruang pit 1 sendiri dibuka untuk umum pada tahun 1979 yang menampilkan kurang dari 1/4 pasukan terakota yang telah ditemukan. Ruang pit 1 sendiri memiliki panjang 210 meter dan lebar 62 meter. Ya, kalian bisa hitung sendirilah berapa luasnya. Kira-kira 13.000 meter persegi. Wow, gede banget. Sementara di pit 2 diperkirakan mempunyai luas 6.000 meter persegi. Berbeda dengan pit 1 dan pit 2 yang memiliki luas ribuan meter persegi, guys. Pit 3 ini relatif lebih kecil karena hanya dimuat 68 pasukan terakota. Dan pasukan terakota yang ada di pit 3 ini pun beberapa sudah kehilangan kepala. Meskipun tak seluas pit 1 dan pit 2, pit 3 ini tak kalah istimewa, guys, di mana pit 3 ini mencerminkan pos komando, yang artinya tentara-tentara yang dipamerkan di tempat itu adalah tentara yang memang memiliki jabatan. Nah, begitulah sepenggal deskripsi tentang tentara terakota yang aku rangkum dari beberapa sumber, guys. Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian boleh request di kolom komentar, guys. Oke, bila mungkin ada kesalahan informasi, mohon maaf dan mohon koreksi ya, guys. Karena aku sendiri adalah manusia tempat salah dan tempat lupa. Oke guys, kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dan see you next time. Wassalamualaikum.